Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas UTS bertemakan teks anekdot yang dibuat oleh Aditya Nur Faizal dengan NIM 202100063. Mata kuliah menulis bahan ajar. Yang diampu oleh Bapak Via Nugraha MPD. Kompetensi dasar. 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Materi teks anekdot. Ada pengertian, ciri-ciri, struktur, tujuan, kebahasaan, cara membuat dan contoh. Pengertian. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri. 1. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. 2. Bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. 3. Bersifat menyindir, mengenai orang penting ataupun lembaga atau organisasi. 4. Memiliki tujuan tertentu. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 6. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Struktur. 1. Abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. 2. Orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. 3. Krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. 4. Reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. 5. Koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Tujuan. 1. Membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. 2. Sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot, bisa saja kamu salah satu orang itu. 3. Sebagai sarana untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. 2. Menggunakan kata penghubung. 3. Menggunakan kata kerja. 4. Menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. 5. Menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Sebelum mengetahui beberapa contoh teks anekdot, kamu bisa simak cara menyusun teks anekdot di bawah ini. 1. Pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. 2. Tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. 3. Pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. 4. Membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. 5.
Susun kerangkan teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. 6. Teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Contoh, di suatu siang, ada dua bocah yang sedang bercanda di bawah pohon rindang, Bagus dan Anton. Bagus, Anton, kita main tebak-tebakan, yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Anton, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur saat tidur, orang, kan, lupa. Bagus, hahaha, lucu, tapi jawabanmu salah. Anton, kursi apa dong? Bagus, jawabannya adalah kursi jabatan. Anton, loh kok begitu? Bagus, jelaslah. Coba kamu ingat, sebelum duduk di kursi jabatan, banyak calon berjanji macam-macam. Tetapi setelah duduk di kursi itu, mereka lupa ingatan soal janji-janjinya. Anton, hahaha betul juga. Terima kasih dan selamat belajar.